Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadar Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hubratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sidang Jumat yang kami muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita sehingga kita hingga sampai saat ini masih berkesempatan untuk melaksanakan ibadah bersama-sama secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah SWT, mudah-mudahan nikmat demi nikmat, tambahan nikmat demi nikmat dari Allah SWT akan senantiasa tetap kita dapatkan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan atas junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewariskan suatu ajaran yang mutlak kebenarannya, yakni agama Islam, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebagai wujud syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita melalui serangkaian ikhtiar untuk dapat melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga melalui ikhtiar untuk dapat meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lebih-lebih dari Jumat yang mulia ini, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Dan salah satu bentuk atau wujud ketakwaan itu adalah tawadhu atau sikap rendah hati. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tawadhu berarti memposisikan diri kita lebih rendah daripada orang lain. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan sifat sombong yang kerap kali bergelora dalam diri kita. Tawadhu penting kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan kepada Allah SWT maupun hubungan kepada seluruh makhluk ciptaannya, meliputi manusia, hewan, tetumbuhan, dan sebagainya.
Lawan dari tawadhu adalah sombong. Sombong adalah pangkal berbagai macam sifat tercela lainnya. Kita tentu hafal kisah iblis yang menolak bersujud dalam rangka menghormati Nabi Adam alaihissalam. Hal itu tidak lain terjadi karena adanya kesombongannya. Karena iblis merasa lebih baik karena diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menegaskan bahwa merasa lebih baik dari makhluk lain adalah bentuk kesombongan. Karena kita harus meyakini bahwa sesungguhnya yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adanya hanya di akhirat kelak, dan hal demikian ini tentu saja tidak berada dalam jangkauan kita sebagai manusia biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus memiliki keyakinan bahwa orang lain itu lebih baik dari kita. Jika dalam pandangan mata terlihat buruk, kita tidak boleh menganggap keseluruhannya orang tersebut buruk. Setiap manusia pasti memiliki sisi yang baik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali memberikan tips bagaimana kita menggunakan kacamata tawadhu dalam melihat siapa saja, anak kecil, orang tua, orang bodoh, atau kafir sekalipun. Terhadap anak kecil, kita harus memiliki pandangan bahwa anak kecil tentu belum dihukumi taklif, sehingga tidak dihitung bermaksiat kepada Allah SWT. Sedangkan hari-hari kita tidak pernah lepas dari bermaksiat kepadanya. Dengan begitu kita tidak perlu ragu untuk mengakui bahwa anak kecil itu lebih baik dari kita. Orang yang lebih tua dari kita seyogianya kita pandang lebih baik dari kita, sebab mereka lebih dahulu daripada kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tidak ada halangan lagi untuk meyakini bahwa mereka yang lebih tua dari kita memiliki ibadah yang lebih banyak daripada kita dan lebih baik dari kita. Karena mereka sudah memiliki kesempatan untuk beribadah lebih lama dibandingkan dengan kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sekalipun ada orang yang tampak, mohon maaf, bodoh misalnya, kita juga harus meyakini tentang kebaikan mereka. Sebab jika pun mereka melakukan maksiat, tentu itu didasari atas ketidaktahuannya. Sedangkan kita tetap bermaksiat meskipun kita tahu bahwa hal tersebut salah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak berdosa karena belum tahu, sedangkan kita sudah tahu tapi tetap melanggarnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bahkan terhadap orang kafir pun kita tidak boleh merasa lebih baik, sebab mungkin saja di suatu saat nanti atau mungkin di akhir hayatnya kelak ia mengucapkan syahadat dan wafat dengan membawa keislaman dan keimanan, dan hal yang seperti demikian ini bukanlah hal yang mustahil dan memang banyak terjadi. Dengan memiliki keyakinan yang seperti itu, atau dengan memiliki perasaan tidak
tidak lebih baik dari orang lain, maka kita akan berusaha untuk terus memperbaiki diri, berintrospeksi, mencari kesalahan diri agar tidak lagi mengulanginya di kemudian hari dan menggantinya dengan sikap dan laku yang baik. Kita juga tidak mencari kesalahan orang lain, tetapi justru mencari dan menemukan kebaikannya untuk kita tiru, kita teladani sebaik mungkin, sehingga kita bukan saja terhindar dari laku buruk, tetapi justru melampaui hal tersebut, yakni berlaku dengan baik. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penting bagi kita untuk menerapkan sikap tawadhu dalam kehidupan sehari-hari. Sebab tawadhu adalah hamba Allah yang utama. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Allah yang utama itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka tetap mengucapkan doa yang baik untuk keselamatannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Abu Ishaq Ats-Tsalabi dalam kitabnya Al-Kasfu wal Bayan fi Tafsiril Quran menjelaskan bahwa hamba yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah hamba-hamba yang utama, yakni orang yang tawadhu, rendah hati. Bahkan jika ada orang-orang yang menasihatinya dengan kata-kata yang justru tidak membuatnya nyaman, orang tersebut tetap menjawabnya dengan doa keselamatan. Di dalam tafsir lain, Ibnu Hayyan mengatakan bahwa hamba itu menjawab dengan perkataan yang menyelamatkannya dari dosa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, meskipun diberlakukan dengan tidak baik, sikap tawadhu menghindarkan kita dari dosa-dosa berupa laku buruk yang serupa atau bahkan lebih sebagai balasan kepadanya. Kita justru akan menjawab perlakuan itu dengan kebalikannya, yaitu dengan mendoakan keselamatan, tetap menjaga etika dan akhlak kita, baik secara perbuatan ataupun perkataan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW, Nabi besar Muhammad SAW bersabda, sebagaimana dicantumkan oleh Imam Jalaluddin Al-Suyuti di dalam kitab Lubatul Hadits, at-tawadhu'u min akhlaqil anbiya wa takabburu min akhlaqil kuffari wal fura'ina. Tawadhu merupakan bagian dari akhlaknya para nabi, sedangkan sombong adalah akhlaknya orang kafir dan para Fir'aun. Oleh karena itu, dengan kita bertawadhu, sesungguhnya kita tengah menjalankan salah satu akhlaknya para nabi. Kita harus berusaha untuk dapat senantiasa menjalankan sikap tawadhu, meskipun mungkin akan sulit diterapkan karena berbagai hal, mulai merasa diri pintar karena berprestasi, mungkin karena harta kita yang banyak, mungkin karena ibadah kita yang banyak selalu berjamaah, mungkin juga selalu banyak mengikuti pengajian di masjid misalnya, dan sebagainya dan sebagainya. Tawadhu haruslah kita latih sedikit demi sedikit. Insya Allah kita akan terbiasa bersikap tawadhu atau rendah hati. Semoga Allah SWT memberikan bimbingan untuk hidup tawadhu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan untuk kita bersikap tawadhu, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bersikap tawadhu, dan semoga kita bisa menjadi orang yang bertakwa dan mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم واستغفر الله العظيم لي ولكم من سائر المسلمين والمسلمات ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولازم الصلاة على خير خلقه وعليه الصلاة والسلام فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا لقدر الله وتعظيما فقد قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبي الأمي الله وعلى آله وصحبه وموالاه وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم على ذكر الله أكبر.